Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan I'lamul Muwaqqi'in di halaman 62. Beliau berkata, "Wa kana as-salafu minas sahabah wat tabi'in yakrahuna at-tasarru' fil fatwa." Adalah salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka sangat tidak menyukai tergesa-gesa dalam berfatwa. Wa yawaddu kullu wahidin minhum an yakfiyahu iyyaha ghairuhu. Bahkan setiap mereka merasa ingin sekali supaya temannya lah yang menjawab atau yang memberikan fatwa. فَإِذَا رَأَى أَنَّهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بَذَلَ اجْتِهَادَهُ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Dan apabila ia melihat ternyata dia yang harus berfatwa, maka ia mengerahkan seluruh kesungguhan dia untuk mengetahui hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah. Au qalil khulafa'ir rasyidin thumma afta, atau ia melihat pendapat khulafa'ur rasyidin kemudian ia berfatwa. Lihatlah ya akhi bagaimana ya para salafus saleh, mereka itu orang-orang yang paling tidak suka berfatwa. Maksudnya paling benci untuk berfatwa, karena fatwa itu hakikatnya seakan-akan ia mengatakan bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini sangat berbahaya karena akibatnya akan berkata atas Allah, ya, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, wa qala Abdullah bin Mubarak haddatsana Sufyan. Berkata Abdullah bin Mubarak, haddatsana Sufyan dari Atha bin Sa'ib dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, adraktu 20 wa mi'ah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 120 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warahu qala fil masjid, ya, di masjid. Fama kana minhum muhaddithun illa wadda an akhahu kafahu al-hadits. Wala muftin illa wadda an akhahu kafahu al-futya. Tidaklah seorang pun dari mereka kecuali ia berharap supaya saudaranya lah yang berbicara, dan tidak pula dalam masalah fatwa kecuali ia berharap supaya saudaranya lah yang berfatwa. Subhanallah, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Para sahabat ya sangat takut untuk berfatwa dalam perkara yang tentunya dalam perkara yang tidak ada ilmunya atau membiasakan fatwa, sehingga terkadang seseorang ketika membiasakan fatwa akhirnya ia jatuh kepada sikap ya tasarru, itu tergesa-gesa, atau ia merasa malu untuk dikatakan tidak tahu. Dan ini adalah penyakit yang berat ketika seseorang merasa malu untuk mengatakan tidak tahu. Akhirnya ia sok tahu, lalu ia menjawab dengan tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan, na'udzubillah. Maka dari itulah ya, siapapun dia, baik itu ustadz apalagi penuntut ilmu, janganlah ia mempunyai kebiasaan untuk tergesa-gesa dalam berfatwa. Dan jangan malu untuk mengatakan kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena kata para ulama, perkataan tidak tahu itu adalah setengah dari keilmuan. Yang ia pikirkan adalah hendaknya nasibnya dia di akhirat, bukan masalah bagaimana saya merasa malu terhadap manusia. Karena ya justru ketika kita diam tidak menjawab dalam keadaan kita tidak tahu atau ragu, itu keselamatan untuk kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.